Hasil yang kita dapatkan adalah bahwa kasus konfirmasi COVID-19 saat ini, hari ini, meningkat 973 orang. Lihat berita begini di tahun 2020, rasanya sudah jadi makanan sehari-hari ya guys. Kita selalu berharap tahun 2020 ini segera cepat berlalu dan semua menjadi normal kembali guys. Tapi nyatanya tahun 2020 ini tetap harus kita lalui dengan banyak cerita sedih nih. Mulai dari jumlah COVID-19 yang terus meningkat, jumlah pengangguran terus bertambah, sampai perusahaan yang sudah berdiri bertahun-tahun runtuh begitu cepat. Nah, kali ini kami akan membahas perusahaan penerbangan yang harus banting setir akibat pandemi COVID-19 ini guys. AirAsia, perusahaan penerbangan yang didirikan tahun 1993 di Malaysia ini baru saja meluncurkan super aplikasi untuk kawasan Asia Tenggara yang bernama airasia.com. Nah, super aplikasi ini melayani pembelian tiket, pembelian makanan, pengiriman paket, hingga entertainment. Aplikasi ini menyerupai Grab dan Gojek. Sang CEO, Tony Fernandes, menyebutkan sebenarnya aplikasi ini telah dibangun sejak tahun 2019 sebelum masa pandemi ini guys. Fakta menarik lainnya, AirAsia juga sempat mengeluarkan aplikasi yang bernama Ikhlas, di mana di dalamnya terdapat fitur Akika yang di dalamnya terdapat layanan menjual kambing secara online guys. Nah, lini bisnis tersebut diharapkan bisa menyelamatkan AirAsia di masa pandemi ini guys. Thai Airways, perusahaan penerbangan asal Thailand ini pada akhirnya harus mencari alternatif untuk mendapatkan pendapatan di masa pandemi ini. Setelah dinyatakan bangkrut, Thai Airways kini terpaksa harus menjual gorengan khas Thailand yang bernama Patunggu, atau bisa dikatakan odading khas Thailand guys. Dan ternyata respon masyarakat Thailand sangat luar biasa guys. Dalam sebulan menjual Patunggu Thai Airways bisa mendapatkan omset sebesar 400.000 baht atau sekitar 189,5 juta rupiah per hari guys. Presiden Thai Airways, Chansin Trinuchagron, mengatakan orang rela antri setiap pagi di Bangkok demi mendapatkan cemilan itu. Chansin Trinuchagron juga berminat mengembangkan bisnis melalui waralaba dan menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh negeri guys. Maskapai ini juga membuat restoran berkonsep seperti di dalam pesawat untuk menambah pendapatan perusahaan di masa pandemi ini guys. Qantas Airlines, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, maskapai yang berasal dari Australia ini juga harus banting setir akibat pandemi COVID-19 ini guys. Mereka harus menjual sisa stok barang yang biasanya dinikmati oleh penumpang seperti teh, biskuit, piyama, pelembab, dan makanan ringan lainnya. Akhirnya dijual kepada masyarakat umum yang berminat guys. Sama seperti Thai Airways, rupanya penjualan ini memiliki antusias yang sangat tinggi dari masyarakat dan barangnya habis dalam waktu sekejap. Japan Airlines, akibat kerugian 93,7 miliar yen atau setara 13 triliun rupiah, maskapai asal Jepang ini harus mencari cara agar bisa bertahan guys. Berbeda dengan maskapai lainnya yang lebih memilih menjual produk retail demi bertahan di masa pandemi, perusahaan maskapai asal Jepang ini harus banting setir dengan membuat jenis bisnis layanan pengiriman barang dengan drone guys. Nah, perusahaan ini juga mengatakan akan berinvestasi untuk mengembangkan layanan taksi udara guys. Singapore Airlines, Singapore Airlines yang terkena dampak pandemi juga harus mencari cara agar bisa bertahan dan mendapatkan pendapatan akibat sepinya penerbangan guys. Mereka beralih untuk membuat restoran di dalam pesawat yang diberi nama A380 Restoran guys.
karena mereka menggunakan pesawat Boeing A380 untuk dijadikan restoran yang terparkir di Bandara Changi Airport, guys. Jadi, untuk bisa menikmati makanan di atas pesawat Boeing A380 milik Singapore Airlines ini, Anda harus membayar sekitar Rp546.000 sampai dengan Rp6,5 juta, guys. Memang pandemi di tahun 2020 ini sangat berdampak pada industri penerbangan, guys. Kita juga berharap semua ini cepat berlalu ya. Jadi itulah perusahaan yang banting setir akibat COVID-19, guys. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan untuk bertahan di masa pandemi ini, guys?